Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, membahas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua yang Allah sediakan untuk para penuntut ilmu betul-betul kita dapatkan. Diampuni dosa-dosanya ya, terutama ditinggikan ya derajatnya dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas terkait dengan mufsidat as-siyam atau mubtilatus siyam, yaitu pembatal-pembatal puasa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas jima' ya, dengan pembahasan yang cukup detail ya. Kita sudah sampaikan terkait dengan jima'. Cuman di pertemuan yang kemarin itu ada poin yang tertinggal. Ya, ada poin yang tertinggal, jadi tidak sempat kita sampaikan karena waktunya singkat ya. Terkait dengan orang yang keluar air mani ya. Keluar air mani ketika dia tidur, ini belum kita ingatkan. Kita tahu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau jima di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa dan dia berdosa, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tanpa uzur ya. Tanpa uzur maka dia berdosa. Baik, kalau seandainya tidak jima, bagaimana? Ya, keluar air mani tapi bukan karena jima. Maka ada dua kondisi. Ada kedua kondisi. Kalau dalam keadaan terjaga, artinya dia tidak tidur, maka batal puasanya. Batal puasanya. Kalau dia sengaja, artinya dia onani gitu ya. Dia onani, maka ini ya dosa ya. Ini perbuatan dosa. Karena dia merusak ibadah puasanya. Baik, dan dia harus bertobat ya. Batal puasanya, dia harus bertobat kepada Allah. Baik, kalau tidur, kondisinya tidur, maka bagaimana? Yang sahih tidak batal ya puasanya, karena itu di luar kendali dia. Mungkin ada seseorang di siang hari ya, karena shift malam, dia puasa nih, dia puasa, kan harus tidur ya siang hari. Qadarullah, mimpi, tempur. Ya, mimpi apa? Tempur, terus ada yang keluar. Maka itu tidak membatalkan puasanya. Itu tidak membatalkan puasanya. Baik, kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pembatal yang kedua, yang sering sekali dilakukan ya oleh mereka-mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-aklu wasyurbu 'amdan. Makan atau minum secara sengaja. Ini jelas ya, makan dan minum secara sengaja membatalkan puasa dan ini merupakan dosa besar. Ya, seorang dia padahal tidak ada uzur, belum masuk waktu berbuka, dia berbuka, ini dosa besar. Nabi SAW pernah ditampakkan Pak, orang-orang yang sedang disiksa, diazab. Tergantung ya, kakinya di atas, kemudian mengeluarkan darah ya, tercabik-cabik mulutnya. Nabi bertanya kepada malaikat, "Man haula? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu?" Disiksa gitu ya, seperti itu. Ya kita bibir kegigit aja Pak sakit ya, jadi sariawan berhari-hari, nggak enak makan dan seterusnya. Ini dirobek-robek keluar darah. Nabi bertanya, siapa mereka? Apa kata malaikat Jibril? Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa padahal belum waktunya. Padahal belum apa? Belum waktunya. Padahal mereka bukan orang yang memiliki uzur ya. Kita sudah sampaikan, orang-orang yang boleh tidak berpuasa seperti orang safar, ini enggak berlaku untuk orang-orang yang punya uzur ya. Kalau orang enggak punya uzur,
Ya dia bukan musafir, dia sehat walafiat. Terus apa? Dia tidak berpuasa. Orang-orang menahan lapar, menahan haus ya. Karena mentaati Allah Subhanahu wa taala dia enak-enakan ya. Nauzubillah, dia terancam azab. Terancam azab jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum secara sengaja ini jelas yang membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, insya Allah semua kita sudah paham, maka tidak masalah. Maka tidak apa? Tidak masalah. Lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya, bukan lanjutkan makannya. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang lupa padahal dia lagi puasa nih, dia makan atau minum, maka falyutimma shaumahu, maka dia lanjutkan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Kenapa? Karena Allah ingin memberi dia makan dan minum. Dan ini biasanya terjadinya di awal-awal, Pak. Di awal-awal biasa ngopi gitu ya. Pagi-pagi santai ke dapur, ambil cangkir, mengambil apa? Ambil ya cangkir gitu ya. Gelas buat kopi, sesan. Dia minum ya seruput itu ya. Ada kawan ya, ora poso. Iya, baru ingat. Baru apa? Ingat. Biasa di awal-awal. Kalau seperti itu maka tidak masalah. Tapi jangan dilanjutkan. Dan apa yang masih berada di mulut dibuang ya. Masih ada di mulut dibuang. Jangan dilanjutkan. Aduh, eman-eman. Enggak ada eman-eman, Pak, dalam perkara haram ya. Enggak ada eman-eman, enggak ada kata sayang mubazir dalam perkara haram. Makan di siang hari atau minum di siang hari itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu haram gitu loh. Jadi enggak ada sayang atau eman-eman, buang. Ya. Ada orang contohnya dia nyimpen minuman apa? Minuman keras gitu ya, mahal harganya di rumah, terus apa? Udah sayang lah. Jangan dibuang mubazir itu, enggak ada kata sayang dalam dalam apa? Perkara mubazir. Dalam perkara mubazir. Nah, kalau ada orang di depan kita dia makan atau minum karena lupa. Kadang-kadang Pak, ya kawannya kayak gitu terus udah biarin aja. Dibiarin aja dulu, nanti kalau dia udah kenyang baru. Atau ya dia pelakunya terus baru aja sedikit diingetin. Alah kenapa baru dikit diingetin nanti gitu kalau udah banyak kenyang gitu ya. Kan nggak apa-apa juga. Nah, kita katakan nggak seperti itu. Konsepnya gitu ya. Jadi makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan itu perkara haram. Mungkar gitu ya. Nah, kalau ada orang melakukan sesuatu yang mungkar di hadapan kita dan kita bisa mengingkari, maka kita apa? Dukung. Ya enggak ya kita apa? Ya kita ingkari. Bisa dengan lisan, dengan lisan. Kenapa enggak apa? Lupa ya. Lupa makan, kenapa? Sakit kah? Nah, seperti itu. Jadi diingatkan. Ini terkait dengan makan dan minum. Dan para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah menyamakan hal-hal yang semakna dengan makanan ya seperti infus ya. Para ulama pakar fikih mereka nyatakan bahwa infus itu membatalkan puasa karena dia semakna dengan mughadhiyah atau ya makanan lah intinya. Semakna. Jadi kalau diinfus batal. Berbeda dengan suntik ya. Itu beda ya. Beda. Baik. Ini terkait dengan makan dan minum. Oke, hati-hati Pak ya, hati-hati. Sering ditanyakan, ini kita akan ada pembahasan sebenarnya. Kalau ada orang sikat gigi ya, sikat apa? Sikat gigi, pakai odol itu ya. Terus tertelan, gimana? Maka kita katakan bersiwak atau sikat gigi itu dianjurkan Pak ya, disunahkan. Mau lagi puasa, mau nggak lagi puasa disunahkan. Terus kalau kemakan gimana? Sekarang saya tanya, sengaja nggak? Kan tidak kan enggak ya, saya rasa enggak ya sengaja makan itu. Makanan yang benar-benar makanan aja Pak, kalau kita lupa itu tidak masalah. Kita nggak sengaja gitu ya. Apalagi yang seperti ini yang memang tujuannya bukan untuk kita makan, hanya sekedar untuk membersihkan saja. Jadi tidak masalah.
tidak masalah. Kayak jadi makan dan minum membatalkan puasa. Baik, ini yang kedua. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pembatal puasa adalah at-taqayyu 'amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Jadi muntah ini termasuk pembatal puasa. Tapi ingat, 'amdan, sengaja. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis, "Man dara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang dia nggak kuat gitu ya, dia akhirnya muntah, nggak tahan, maka tidak ada qada bagi dia. Artinya nggak ada masalah, puasanya nggak batal. Tapi wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah sengaja, maka dia qada puasanya. Artinya batal puasanya. Gimana sengaja? Ya mungkin dia colok-colok. Dia colok-colok ya. Sengaja dia. Tapi kalau nggak sengaja, memang bukan kemauan dia, nggak dia colok-colok. Contohnya orang naik mobil ya. Dia orangnya mabokan, Pak. Pokoknya kalau traveling itu udah kayak disiksa aja dia itu. Kan ada model-model orang semacam itu ini. Cuma aroma mobil langsung sedang. Akhirnya apa? Nggak lama mabuk muntah. Maka tidak batal puasanya. Kalau memang dia mau melanjutkan puasa. Baik. Ini taqayyu 'amdan. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khurujud damil haid wan nifas. Keluar darah haid dan nifas ya. Keluar darah haid dan nifas ini bagi perempuan tentunya. Meskipun sedikit lagi mau buka ya. Kalau keluar itu darah, maka batal puasanya. Dan dia harus mengqadanya. Tapi harus dipastikan dulu, Pak. Ya kita nasihati para ibu-ibu atau para wanita, ketika ada yang keluar, ya, darah maksudnya, diperhatikan dulu, dicek dulu, ini darahnya apakah dia memiliki ciri-ciri darah haid atau bukan. Karena nggak selalu yang keluar itu darah haid. Kita sudah bahas di pembahasan fikih haid, ya, ada kalau nggak salah rekamannya. Kita sudah bahas, jadi ada darah haid, ada darah istihadhah. Jadi nggak langsung, wah haid berarti enggak, lihat. Kalau darahnya hitam, ya, dia merahnya kehitam-hitaman, aromanya sangat busuk, berarti itu haid. Ya sudah batal. Batal. Tapi kalau bukan seperti itu, maka itu darah istihadhah. Dan orang yang istihadhah dia suci, dia tetap harus puasa, dia tetap harus sholat. Baik, dan nifas, ya nifas ini membatalkan puasa. Dan darah yang keluar karena melahirkan, itu nifas ya sudah kita bahas juga. Darah yang keluar karena melahirkan. Baik. Dan dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan puasa, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, namun kita sampaikan ya, adalah hijamah. Hijamah yaitu berbekam. Berbekam. Ini menurut sebagian ulama membatalkan puasa. Menurut sebagian apa? Ulama. Baik. Kenapa kita sampaikan? Ya karena di kitab ini ya disebutkan gitu ya. Di kitab Fiqh Muyassar Fidul Kitab wa Sunnah sebagai bentuk apa? Ya ilmiah gitu kita sampaikan juga. Namun saya Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak batal ya. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah berhijamah, ya, berbekam, wa huwa sha'im, dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam keadaan beliau berpuasa. Baik. Jadi yang sahih wallahu a'lam bishawab ya, dengan tetap menghormati pendapat ulama yang berseberangan bahwa berbekam itu tidak masalah selama seseorang yang kuat saja
Ya, kuat. Kalau mau aman ditinggalkan saja, kan bisa malam ya. Bisa malam. Itu yang terbaik. Nah, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah niyatul fitr. Niyatul fitr. Niat berbuka. Niat berbuka. Jadi kalau ada orang Pak niat tekad berbuka meskipun dia tidak makan dan minum, batal puasanya. Batal puasanya. Ini kalau niatnya tidak dikaitkan atau digantung gitu ya, disyaratkan. Jadi niat itu harus jazm, harus betul-betul kokoh, paten, bukan dikaitkan, bukan ragu-ragu. Karena sebagian orang ada yang dia mengaitkan dengan sesuatu. Dia udah nggak tahan, dia nggak, pokoknya udah, panas dan seterusnya. Ya Allah, ya kalau ya dia ucapan makanya. Jadi kalau seandainya ada air, ada apa saya buka aja lah. Gitu. Niatnya buka dia. Atau mungkin musafir ya, musafir lah contohnya. Dia udah lama ya, perjalanan, capek, lapar, terus dia kaitkan kalau di hatinya itu kalau seandainya nanti mampir saya buka aja lah. Kalau seandainya apa? Mampir. Ini jam mungkin jam-jam sore ya. Karena udah nggak tahan sebenarnya. Lah dalam mobilnya nggak mampir-mampir, nyampe apa? Berbuka. Apakah buat Anda? Karena niatnya apa? Dia ragu-ragu, niatnya tidak jazm, jadi tidak seperti itu. Ya bukan niat yang seperti itu yang teranggap ya. Dia harus paten. Baik. Jadi niatul fitr. Dan ini sangat bermanfaat ya. Atau bukan sangat bermanfaat gimana bahasanya? Karena di sebagian negara itu mereka yang enggak ada Pak yang dimakan, enggak ada yang diminum ya. Tandus kering kerontang, enggak ada apa-apa, pepohonan pun tidak ada, pasir ya bebatuan saja. Jadi sahur ya udah sahur ya enggak, buka pun ya mau pakai apa? Terus gimana mereka bukanya? Ya sudah. Dengan apa? Dengan niat. Oke itu bersyukur sekali Bapak-bapak sekalian. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala kita sahur ya alhamdulillah ya nikmat, buka pun alhamdulillah nikmat. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hanya sebagian kecil saja yang kita rasakan ya dari kesusahan mereka-mereka yang dahsyat kesusahannya. Dan ini niatul fitr. Batalkan niat atau niat untuk berbuka. Baik berikutnya adalah ar-riddah, murtad. Ya murtad ini bukan hanya batalkan puasa, Pak. Seluruh amalan habis batal. Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, kalau seandainya kau berbuat kesyirikan, ya murtad, maka hancurlah seluruh amalanmu. Ini enggak mungkin ya. Ini ancaman gitu ya. Nauzubillah, Pak. Berlindunglah kepada Allah dari kemurtadan. Mintalah selalu hidayah, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali ya melihat di media-media seseorang dia apa? Tahun ini 2000 ini, 2000 ini, 2000 ini, gambarnya apa? Bintang bulan artinya apa? Islam. Terus 2000 sekian dia rubah. Artinya dia bukan Islam lagi. Wala haula wala quwwata illa billah. Wallahi Pak, enggak ada jalan untuk masuk ke dalam surga kecuali Islam dan semua kita sudah paham. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima, yang diridhoi hanya Islam, Pak. Hanya Islam enggak ada, Pak. Ya, jangan tertipu dengan mereka-mereka yang mengatakan ikuti ya yang menebus dosa. Enggak. Nabi Isa alaihissalam diutus bukan jadi Tuhan, diutus sebagai apa? Sebagai Rasul ya. Sebagai Nabi, sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Nah, dan yang lain-lain. Baik. Dan sering saya sampaikan, simpel aja. Surga itu siapa yang ciptain? Allah, ya. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang
beribadah kepadanya. Untuk orang-orang yang hanya menyembahnya. Ini enggak menyembah Allah, dapat nikmat yang dipuji selain Allah. Ah, terus mau masuk surga Allah gitu ya. Enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Jadi al-jannah la yadkhuluha illa muslim kata Nabi. Surga itu tidak dimasuki kecuali orang yang Islam, orang yang muslim. Dan mereka-mereka yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, yang ketika Nabi Muhammad belum datang. Ini yang selalu jadi dalil. Terus mereka-mereka gimana? Ya sebelum Nabi datang, mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, mereka kalau beriman, beramal soleh, masuk surga biidznillah. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah datang, nggak ada lagi cerita, Bang. Ya harus masuk Islam. Nabi sudah menyatakan di dalam hadisnya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, dia dengar ada Muhammad, Nabi dia, bawa agama Islam. Dia dengar itu, dia tahu, terus dia nggak masuk Islam, lalu dia mati, apa kata Nabi? Dia min ashabin nar, penghuni neraka. Penghuni neraka. Maka Pak, jaga diri Pak. Jaga dari dari akidah-akidah yang menyimpang, pertahankan keislaman sampai kita wafat. Enggak ada jalan lain Pak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Jangan pernah terbetik sedikit pun untuk keluar ya. Untuk apa? Untuk keluar. Kalau kecewa sama pemeluk agama Islam, ya udah doakan mereka, tapi jangan tinggalkan Islamnya. Jangan tinggalkan apa? Islam. Karena sebagian orang, orang-orang Islam juga jahat-jahat, enggak beradab. Kenapa? Karena dia diperlakukan baiklah sama mereka-mereka gitu ya, yang non Islam lah. Akhirnya, ini di sini agama ini lebih bagus. Enggak. Di Islam udah ada sebenarnya, cuman memang orang-orangnya aja. Ya banyak yang enggak menerapkan agama Islam sehingga keindahan Islam itu tidak nampak. Jadi jaga Pak, dengan cara apa? Kita terus belajar akidah yang sahih, minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena naudzubillah Pak, dampaknya kita sudah tahu ya. Orang yang mati di atas kesyirikan, di atas kekafiran, tempatnya di neraka. Kalau matinya seperti itu, enggak ada ampunan, Pak. Enggak ada ampunan. Enggak ada habisnya, enggak akan keluar sampai kapan? Enggak ada sampai kapannya. Enggak ada akhirnya, enggak ada ujungnya. Kalau mati di atas kekufuran, syirikan. Enggak ada ujungnya, Pak, disiksa, diazab, coba bayangin. Ya, bayangkan naudzubillah. Saya sering sampaikan ketika bahas ini perkataan Ibnu Mas'ud. Sering sekali menunjukkan dahsyatnya gitu ya. Lau alima ahlul jannati annahum yalbathuna fil jannati adadal hasad dunya lahazinu. Walau alima ahlun nari annahum yalbathuna fil nari adadal hasad dunya lafarihu. Kalau seandainya penghuni surga mereka tahu bahwa mereka tinggal di surga lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan sedih. Dan kalau seandainya mereka-mereka yang mati di atas kekufuran, disyirikan, mereka tahu mereka disiksa di azab neraka lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, saya mereka akan senang, Pak. Kenapa? Karena kerikil meskipun banyak ya di dunia ini, tapi kalau dihitung satu-satu pasti akan ada habisnya, meskipun nggak tahu kapan, Pak. Walaupun nggak tahu kapan. Ya, masjid ini kalau dibongkar, dipreteli, kerikilnya, wah, ngitungnya gimana? Apalagi dunia ini, tapi mereka masih senang. Kalau memang seperti itu, kenapa? Karena ada harapan untuk ada akhir. Ya mereka selamat dari siksa dari azab. Tapi itu enggak, Allah sudah menetapkan. Ya. Dan jangan salahkan Allah, masa cuma gitu doang kok sampai begitu kejam amat. Enggak kejam. Allah sudah jelaskan. Ya, pilihan di kita. Allah sudah jelaskan. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Ya. Allah tidak menzalimi siapapun. Kurang apa Allah? Amalan kecil balasannya besar. Ya. Kenapa giliran amalan kecil balasannya besar dia enggak komplain gitu ya?
Kenapa 2 rakaat sebelum subuh? Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa giliran itu komplain? Masa cuman ya nyembah memberikan persembahan lalat saja, laler gitu ya, dikasih, dipersembahkan ke selain Allah, itu bisa mengekalkan. Kalau mati dia kayak gitu, belum bertobat kepada Allah, ya emang udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita, pesan kepada mereka, ya, jangan sampai ya mereka keluar dari agama agama Islam. Nasihati terus, pantau terus siapa yang temannya, ya siapa yang jadi kawan dekatnya, lihat apa yang mereka lihat, ya itu penting sekali. Karena tanggung jawab besar. Baik, jadi itu bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan pembatal pembatal puasa. Terakhir, saya ingatkan Pak, terakhir ini karena sering ditanyakan, kalau ada orang dia berbuka puasa secara sengaja, apakah dia harus mengqadha? Apakah dia harus apa? Mengqadha. Ada orang di bulan puasa nggak ada uzur, nggak ada apa gitu ya. Terus dia berbuka. Apakah dia harus mengqadha? Sebagian ulama ya mengatakan dia harus mengqadha. Dia harus apa? Mengqadha. Namun wallahu a'lam bissawab, yang sahih dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia enggak mengqadha? Karena terlalu besar dosanya, Pak. Karena terlalu besar dosanya. Ya. Dan ini sebagai jawaban untuk mereka-mereka yang dulu ninggalin puasa. Saya dari 2000 ini sampai 2000 enggak puasa-puasa, sengaja karena ya udah pokoknya enggak enggak kenal Islam lah. Islam itu cuma di KTP, Islam dah. Nah, terus gimana? Maka ini Pak jawabannya. Ketika meninggalkan sengaja atau tidak? Kalau enggak sengaja karena ada udzur, qadha. Lah kenapa? Karena mengqadha itu rahmat, Pak. Rahmat. Jadi Anda ini termasuk orang yang enggak layak gitu ya untuk apa? Untuk tertinggal, ya udah qadha-nya. Baik. Dan ini sebenarnya detail lagi sih ya dalilnya. Ini kita simpulkan saja. Tapi yang tidak, artinya dia sengaja meninggalkan, dia harus bertobat serius. Enggak ada qadha baginya. Begitu juga berlaku untuk mereka-mereka yang sholat, yang ninggalin sholat. Dulu ninggalin sholat, enggak sholat, terus gimana? Diqadha apa enggak? Diqadha apa enggak? Maka yang sahih dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, terus jangan diulangi lagi, ya. Oke, itu simpelnya, ya sebenarnya pembahasan detail ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah selalu bimbing kita dan kuatkan kita untuk terus mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.